Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka. Saya akan menjelaskan materi yang baru tentang networking pada VMware. Ini beberapa sesi. Jadi misalnya pertama ada reset metode, lalu ada NAT adapter, lalu BC adapter, lalu host only adapter. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang reset metode. Kita buka dulu VMware-nya. Nah, di sini terdapat 3 Ubuntu atau virtual machine yang sudah saya buat, dan masing-masing dari 3 mesin ini itu harus memiliki metode yang berbeda. Oke, jadi saya akan mencoba mengetesnya dulu. Untuk cara melihat metode itu bisa kita ke kanan, lalu ke setting, maaf salah, di kanan, lalu kemudian adalah ke edit virtual network editor. Setting, lalu network adapter, lalu ke advanced. Nah, di paling bawah itu ada MAC address-nya. Untuk yang Ubuntu utama itu, mereknya itu ialah 8A. Oke, kita coba lihat address dari virtual machine yang kedua, yang clone-nya. Kita ke kanan, lalu ke setting, lalu ke network adapter, ke advanced. Nah, untuk MAC address yang clone itu ialah 21. Akhirnya 21. Kita coba lihat lagi untuk yang import tadi. Yang import, kita setting, lalu network adapter, lalu advanced. Dan untuk setiap magazine itu, setiap situasi itu sudah berbeda ya, teman-teman. Seharusnya ini kalau ada yang berbeda itu saya akan coba merubah, dan cara untuk merubah metode itu supaya saya berubah itu kita bisa mengklik opsi yang generate. Jadi misalnya ada contoh ini akhirnya itu 9B, coba lihat ini untuk di sini itu ada satu, misalnya di sini itu itu 9B. Sedang itu dengan misalnya 9B. Nah, misalnya kalau metode itu ganda atau sama, itu bisa kita ubah metodenya itu bukan secara manual tapi otomatis dengan mengklik menu generate. Di sini sudah berubah menjadi B5. Jadi kalau ada metode dari sebuah virtual machine yang sama, kita pencet menu generate untuk mengubahnya. Oke, seperti itu untuk pengertian dari set metode. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NAT adapter. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan itu ialah NAT adapter. Oke, sebagai tadinya saya di sini menggunakan kasih Cisco. Oke, kita bisa lihat dulu atau biasanya tadi ke sebelumnya. Sebagai contoh, di VirtualBox itu kalau yang menggunakan NAT itu kan
Setiap BTS atau Ubuntu itu atau VirtualBox itu tersambung ke laptop itu melalui hidden interface kalau NAT, dan juga untuk BTS yang kedua. Jadi setiap BTS itu tidak dapat berkomunikasi. Berbeda dengan kalau di VirtualBox itu menggunakan NAT network. Oke, sebentar. Jadi kalau di VirtualBox itu kalau menggunakan NAT network itu sebelum masuk ke laptop atau HVS-nya itu dia masuk dulu ke switch virtual, jadi tidak langsung ke laptop dan ada interface. Jadi masuk ke switch lalu ke laptop melalui hidden interface, dan kedua server tersebut dapat berkomunikasi. Namun kalau di server itu berbeda. Kalau di VirtualBox itu ada network, kalau di VMware itu hanya ada NAT saja, tidak ada NAT network. Dan untuk itu juga bukan hanya interface, tapi namanya itu VMnet 8. VMnet 8. Dan kelebihannya juga itu ialah si BlackOS atau si virtual mesinnya itu dapat berkomunikasi dengan OS. Itu kelebihannya. Kalau di VirtualBox itu hanya BlackOS atau virtual mesin dengan virtual mesin saja, tidak menggunakan OS, namun dapat berkomunikasi ke internet. Tapi tidak dapat berkomunikasi ke OS. Jadi cuma virtual mesin saja yang dapat berkomunikasi. Namun di virtual mesin itu, di VMware itu, kerjanya itu si virtual mesinnya itu dapat berkomunikasi dengan OS atau laptop kita. Oke, sebagai prakteknya sini saya akan mencoba membuka virtual mesinnya. Mungkin sini saya akan mencoba lihat dulu di sini. Misalnya saya akan menggunakan yang Ubuntu atas. Kita coba ke kanan, setelah itu ke setting, salah, ke kanan, manage. Sebelum itu kita ke menu file dulu, lalu virtual network editor. Nah, di sini bisa kita lihat untuk VMnet 8 itu ialah NAT kita. Jadi untuk Linux itu di VMnet itu tidak ada NAT network. Jadi di default itu hanya NAT. Kalau di VirtualBox itu ada NAT dan NAT network. Kalau di VMware itu hanya ada NAT dan tidak tersambung ke hidden interface ataupun interface yang lainnya, tapi masuk ke VMnet 8. Jadi sini kembali perintah kalau misalnya sini terlihat VMnet 1 itu untuk host only dan VMnet 8 itu untuk NAT. Oke, selanjutnya misalnya sudah kita lihat VMnet 8, selanjutnya kita buka virtual mesinnya. Oke. Sebelumnya kita coba lihat dulu di control panel IP address yang kita dapatkan itu ialah kita setting, lalu kita menekan versi, kita di handphone, kita detail. Nah, IP address itu ialah 192.168.139.78. Berarti kalau untuk yang di virtual machine itu IP address itu bakal 192.168.139.x. X-nya itu random, jadi 378, nomor bisa jadi 79, 80 atau selainnya, dan sebagainya selain 78. Oke, kita coba lihat sini IP dulu, IP address. Oke, mohon maaf saya sudah lupaan. Ini kita coba masuk dulu, masukkan username, nama pada saya, passwordnya.
Jadi saya sudah masuk, kita coba bukan perintah IP address enter. Ini KS itu ialah 192 168.131.133. Apakah sama? Kita coba lihat lagi. Oke, ternyata berbeda. Mohon maaf, saya salah melihat yang tadi itu. Coba menghapuskan lagi. Karena program saya center, lalu saya setting. Dan ini kita bukan pilih itu yang kita gunakan, tapi pilih yang framenet 8. Maaf, banyak sekali kesalahan di sini. Kita klik dua kali, lalu detail. Nah, di sini untuk website itu adalah 192.168.131.1. Jadi kita coba bandingkan apakah sama. Dan di sini untuk sini itu 192.168.131.133. Berarti untuk website itu sudah sama, sudah satu domain. Namun problemnya itu biasanya itu ada satu selalu ganda atau sama dengan virtual machine yang lainnya. Coba lihat di virtual machine yang clone. Oke, sepertinya ada kesalahan di situ. Coba yang ini, yang import. Kita bukan semuanya. Oke, kita coba lihat IP address. Nah, kita coba bandingkan. Kalau yang sini itu 131.135 dan sini itu 131.133. Oke, dan ternyata di sini itu tidak ada problem atau masalah. Namun di sini itu misalnya itu untuk IP address di virtual machine yang lainnya itu selalu sama. Jadi kalau di yang default itu yang utamanya itu akhirannya itu 133, maka di yang ini itu juga akhirnya itu selalu 133. Namun sini untuk yang import file Ubuntu itu ada yang akhirnya itu sudah berbeda, jadi tidak ada masalah. Namun sini saya akan mempraktekkan bagaimana jika kalau ada masalah berupa IP address itu sama. Caranya itu ialah kita bisa menggunakan perintah sudo, maaf kita dulu sudo client share, lalu titiknya itu yang ns 33, tapi ns 33. Namun ini setelah saya mencoba tadi belum praktek itu untuk komen yang sudah ada kalian ns 33 itu tidak bisa. Jadi masalahnya itu sama seperti yang di VirtualBox, komennya itu tidak ada seperti komen not found. Namun saya mempunyai opsi lain untuk komen itu adalah sudo IP address plus tms 33, lalu enter, kita masukkan passwordnya. Oke, setelah itu kita masukkan lagi satu komen yaitu sudo dhcpcd ms tms 33, lalu enter. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah kita coba lihat, kita coba clear dulu biar aplikasinya lihatnya. Oke, IP address. Oke, sebentar. Iya, address.
untuk di Ubuntu yang pertama itu IP-nya itu 131.133. Untuk yang Ubuntu itu 131.136. Jadi kalau ada masalah di device itu sama, saya menggunakan komen yang tadi yang pertama yaitu yang sudo dahat client tapi share NF33. Namun karena saya tidak bisa menggunakan komen itu, menggunakan komen yang lain yang sudo add slash NF33. Walaupun berbeda komen tapi tujuannya itu mesti sama. Jadi untuk pengertian dari adapter itu saya sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bridge adapter. Oke, materi yang saya jelaskan itu ialah tentang bridge adapter. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang bridge adapter. Fungsi atau tujuan dari bridge adapter itu ialah, misalnya di sini saya memiliki satu BSOS atau Ubuntu atau virtual machine, lalu ingin terhubung ke sebuah internet. Maka kalau kita menggunakan opsi yang bridge adapter itu, si Ubuntu itu langsung terhubung ke Wi-Fi. Dan si Ubuntu itu atau si virtual machine itu kalau satu Wi-Fi dengan laptop yang menggunakan OS itu dapat melakukan ping atau dapat berkomunikasi. Begitu juga kalau di sama Wi-Fi-nya di satu Wi-Fi lalu tersambung dengan perangkat lainnya. Ini contohnya ada laptop yang lainnya. Kalau ada laptop yang lainnya terhubung ke Wi-Fi yang sama dengan virtual machine yang terhubung, maka ketiga perangkat ini dapat memiliki IP address yang sama. Selanjutnya saya akan mencoba mempraktikkan. Ini saya akan coba dulu sambungkan ke Wi-Fi-nya. Sebentar. Oke, selanjutnya kita coba lihat di kontrol panel. Tentukan internet, tentukan center, dan select setting. Selanjutnya di sini kita coba lihat IP address ada di Wi-Fi yang kita gunakan. Kita dua kali, lalu detail. Di sini untuk IP address itu ialah 192.168.186.78. Oke, ini akan saya coba cekkan dulu. Jadi ada yang di laptop ini itu ialah 192.168.186.78. Oke. Maka kalau di satu itu terhubung ke virtual machine, maka untuk metode yang ada di virtual machine itu ialah akan seperti ini. Akan 192.168.186.x itu random, bisa angka yang lain. Itu juga yang ada di perangkat yang lainnya, yaitu 168 192.168.186.x. Jadi untuk atas itu mungkin akan sama, dan juga sepertinya dapat bersaling komunikasi. Dan ini akan mempraktekkan banyak kesalahan atau gangguan atau mempraktekkan tentang bridge adapter ini pada virtual machine. Ini untuk cara melakukan bridge adapter laptop itu, kita bisa pilih ke menu map, kita pilih dulu yang mau di bridge adapter itu yang mana. Saya di sini menggunakan yang Cloud Ubuntu, lalu klik kanan, yaitu pilih ke setting, lalu ke network adapter, dan sini kita bisa pilih yang bridge adapter. Namun sebelum itu sini saya akan mengkonfigurasikan dulu untuk versi yang bridge adapternya di aplikasi virtual machine-nya. Caranya itu ialah kita pergi ke menu edit, lalu ke virtual network editor,
Di sini untuk yang VMnet itu mesti cuma ada dua, yaitu VMnet 1 dan VMnet 8. Dan untuk testing itu hanya ada yang pass only dan NAT. Untuk yang tipe bridge network itu belum ada. Jadi sini saya akan menambahkan tipe yang bridge network, yaitu yang VMnet 0. Dan itu ya dengan mengklik tombol yang setting. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk yang network itu sudah ada dan ini dengan namanya itu VMnet 0. Jadi untuk VMnet 0 itu ya berkarakter, dan di sini yang perlu kita setting itu ialah pada setelan default itu untuk yang begitu itu ini yang otomatis, yang default itu otomatis untuk bridging. Namun kalau kita ingin menggunakan yang begini, kita harus ubah dulu yang otomatis ini ke WiFi yang kita gunakan. Untuk cara mainnya itu bisa kita coba buka control panel, yaitu ke network internet, network center, terus network setting, lalu kita buka WiFi yang kita gunakan, lalu pilih yang detail. Nah, di sini description itu yang Intel Air Wireless AC 9560. Kita coba lihat di sini, ada yang wireless AC 9560. Kita coba cari di sini apakah ada. Di sini ada Intel Air Wireless AC 9560 yang 160 MHz. Kita klik, setelah itu kita apply, lalu oke. Kita tunggu dulu, lalu oke. Setelah kita okan, lalu kita pilih dulu yang sesuai mesinnya, kita klik kanan, setelah itu ke setting, lalu ke network adapter, pilih yang bridge, setelah itu kita okan. Setelah off, kita buka filter mesinnya. Kita tunggu sebentar, tidak akan lama. Oke, kita masukkan filternya. Maaf, kita klik. Lalu passwordnya. Oke, kita coba ubah dulu IP address-nya dengan cara merilis. Namun untuk komen itu saya menggunakan komen yang berbeda karena tidak dapat menggunakan komen yang bisa di video modul. Saya akan menggunakan komen yang sudo IP address plus ENS33, lalu enter. Masukkan passwordnya. Coba lihat IP address. Oke, sepertinya tidak bisa. Mungkin di sini saya akan langsung saja ke yang keduanya, yaitu sudo dhcpcd tms 33, lalu enter. Oke, coba lihat IP address, enter. Di sini untuk IP address-nya itu ialah 92.168.186.16. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk IP address-nya itu akan mirip-mirip, yaitu 92.168.186, dan yang membedakan itu akhirannya. Kalau kita lihat lagi, nah untuk IP address-nya itu namanya itu 92.168.186.16. Kalau yang di sini itu 192.168.186.78. Jadi untuk mic adapter itu seperti itu, memiliki IP address yang sama dan dapat berkomunikasi seharusnya dan memiliki IP address yang sama. Oke, mungkin seperti itu pengertian dari mic adapter dari saya. Mungkin saya di sini akan menjelaskan tentang pass only adapter.
Oke, ini ada materi yang terakhir ialah only adapter. Oke, ini sebagai contoh atau sehari di sini kalau yang adapter itu menggunakan jaringan NAND dan VMware 8. Kalau yang host only adapter itu adalah menggunakan yang host only dan versi host OS itu menggunakan yang VMware 1. Oke, kita coba lihat di sininya untuk host OS itu apakah masuk ke host only itu masuk ke VMware 1. Coba lihat, ini kita ke file edit, lalu virtual network editor. Nah, di sini untuk yang tipe host only itu masuk ke VMware 1. Kita coba lihat untuk yang host only itu di VMware 1. Kita coba masuk ke control panel, kita coba ikan dulu. Oke, ada ke setting dan pilih yang VMware 1. Nah, ini 1 kedua lalu detail. Oke, tarifnya itu ialah 192.168.2.7.1. Dan untuk tarifnya itu pasti sama, cuma berbeda yang akhirnya saja. Oke, kita coba lihat. Ini untuk cara mengubah kelas anginnya itu kita ke kanan, lalu ke setting, untuk adapter pilih yang host only. Kita OK. Oke, berarti kita coba apply. Coba nyalakan yang ini apakah sudah bisa, dan sepertinya ada masalah yang saya akan nyalakan. Kita coba menggunakan yang import core Ubuntu. Kita coba hidupkan. Oh, maaf, jangan dulu dihidupkan. Saya shutdown dulu. Ini belum saya ubah ke only host only. Coba ke kanan, ke setting, ke network adapter, ubah ke host only. Kita off-kan, baru kita mulai. Di sini kita masukkan channelnya 234. Oke, kita coba lihat dulu ya tarifnya. Oke, kita coba lihat apakah sama. Yang satu. Oke, di sini P1 98247.1. Ini itu 98247.128, berarti sama. Sekarang kita coba lihat yang import Ubuntu. Ingat, sering kan. Jadi ke 247.8. Oke, ternyata di sini untuk di IP address di setiap sistem itu tidak ada masalah atau tidak ada problem. Jadi saya tidak perlu mengubah atau menambahkan komen yang sudo karena sudah jalan dengan baik. Di sini untuk IP address yang di Ubuntu utama itu ialah akarnya 128, lalu untuk yang di import itu akarnya itu 130. Dan di sini untuk sebagai prakteknya saya sudah bilang tadi kalau setiap OS itu dapat berkomunikasi ke OS, lalu OS juga bisa berkomunikasi ke GUI. Jadi tidak seperti VirtualBox yang hanya host OS, tapi Mac hanya GUI. Namun untuk di VMware itu GUI antara GUI dan GUI dapat berkomunikasi, dan GUI ke OS dapat berkomunikasi, lalu sebaliknya. Oke, caranya itu ialah kita coba setting dari misalnya dari
pin yang pertama. Habis itu kita coba pin dulu ke Google. Oke, mohon maaf, mungkin untuk pin ke Google itu sudah dapat. Coba pin saja ke import Ubuntu. Ini ada 130. Coba pin 92.168 titik 247.130. Enter. Dan untuk ke import Ubuntu itu dapat komunikasi. Ctrl C. Oke, entah kenapa tidak dapat saya mohon maaf, saya Ctrl C. Oke, setelah itu kita coba sebaliknya dari import Ubuntu. Coba pin 92.16.247.128. Kita enter. Oke, di sini untuk ini itu membalas. Oke, Ctrl C. Kita lihat punya kita itu adalah 7.1. Coba pin 92.168.247.1 enter, dan sudah membalas. Jadi dari si virtual box atau virtual machine ke laptop kita ke flash itu dapat berkomunikasi. Coba dari sini. Titik 247.1 enter, dan membalas. Coba sekarang dari flashnya. Buka command prompt pin 92.168.247.128. Coba, dan sudah membalas. Coba untuk ke yang sini lagi, pin 192.168.247.130 enter, dan membalas. Oke, berikut itu pengertian dari only adapter dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak kekurangan, baik dari cara ataupun dari tingkah laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.